Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, puji syukur karena pada saat ini, pada hari ini, kita bertemu di dalam renungan harian kita untuk kebangunan iman kerohanian kita. Sahabat-sahabat yang terkasih, mari kita berdoa meneruskan firman Tuhan renungan hari ini. Ya Tuhan di surga, Bapa yang baik, Engkaulah yang kami puji, kami tinggikan, kami sembah. Karena Engkaulah yang sentiasa memberkati kami dan melindungi kami saat kami berada dalam keadaan gembira, sedih, dan apapun keadaan Kau tetap bersama kami. Terima kasih Bapa sudah mendengar doa ini. Terima kasih memberikan akal pikiran yang baik pada kami. Dalam nama Yesus, amin. Sahabat-sahabat, saudara-saudara yang terkasih umat-umat Tuhan, judul renungan kita pada saat ini adalah Ayam Jantan Mulai Berkokok. Kata seorang hamba besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Yohanes 18 ayat 26 hingga 27. Saudara-saudara, tindakan terburu-buru Petrus menghunus pedangnya di taman telah mengikutinya hingga ke malam. Injil memberitahu kita yang dia dan Yohanes dapat masuk ke kawasan di mana Yesus dibicarakan. Petrus tahu akan ada musuh orang ramai terhadapnya. Maka dia berusaha untuk bergumul dengan para pemberontak supaya hubungannya yang sebenar dengan Yesus kekal menjadi rahasia. Jadi Petrus berusaha untuk merahasiakan hubungannya dengan Yesus. Kurang berdoa bukan saja telah mendedahkan pergaduhan tadi, tetapi juga mendedahkan sifat pengecut daripada Petrus. Tuhan Yesus telah coba memperingatkan Petrus akan kelemahannya dengan memberitahunya lebih awal pada petang itu. "Nyawamu akan kuberikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Yohanes 13 ayat 38. Ini adalah kata-kata daripada Yesus. Dia berkata bahwa nyawamu akan kau berikan kepadaku, bagiku. Jadi saudara-saudara, Petrus bukan pula merendah hati oleh teguran yang lemah lembut itu dan menguatkan iman melalui doa. Tetapi Petrus tersinggung dan berpikir Yesus benar-benar tidak tahu apa yang dia sedang katakan. Dalam unggun api, seorang saudara kepada seorang yang telah ditak telinga oleh Petrus mengaitkan Petrus dengan Yesus di dusun Zaitun, di kawasan kampung Zaitun waktu itu. Saudara-saudara, dengan semua mata yang memandang kepada Petrus dengan pandangan yang menghina, Petrus menyangkal Yesus yang telah melakukan banyak untuknya. Walaupun Petrus telah lupa untuk berdoa bagi dirinya sendiri, namun Tuhan Yesus tidak lupa untuk berdoa bagi Petrus. Tepat pada saat itu juga ayam mulai berkokok dan Petrus akhirnya bangun daripada mimpi penipuan dirinya sendiri, lalu dengan sedih dia keluar untuk menangisi di Taman Eden. Bukankah hal yang sangat menyedihkan jikalau ini terjadi bagi kita? Jika hal ini terjadi kepada kita. Petrus yang tidak mengaku akan keberadaan Yesus bagi dirinya, akhirnya dia sendiri sedih. Jika kita, saudara-saudara, jika kita mau menjadi murid-murid yang sebenar, kita harus belajar betapa penting kehidupan kebaktian pribadi setiap hari yang akan memelihara kaki kita agar tetap berada di jalan sempit yang Kristus telah pilih, karena adalah jauh lebih baik dibangunkan di taman doa daripada dibangunkan oleh ayam di tengah-tengah dosa dan ketidakpercayaan kita. Saudara-saudara, sahabat-sahabat umat-umat Tuhan yang mendengar renungan ini, satu nasihat bagi kita, teguran melalui firman Tuhan Alkitab.
adalah mana yang lebih baik. Kita bangun pagi berdoa, ataupun kita bangun daripada tidur kita oleh karena mendengar ayam yang berkokok. Saudara-saudara, saya berharap kita mengerti dengan firman Tuhan saat ini bahwa Tuhan Yesus memberitahu kita adalah lebih baik kita mengambil waktu untuk berdoa bagi diri kita sendiri dalam kebaktian pribadi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang baik, terima kasih nasihat Tuhan melalui firman-Mu ini. Begitu memberikan teguran yang positif bagi diri kami. Kami memahami bahwa apa yang perlu kami lakukan pada saat ini. Terima kasih Bapa sudah mendengar doa ini. Terima kasih dengan teguran Tuhan melalui firman-Mu ini. Kami berserah dalam nama Yesus. Amin.